Apa jadinya jika di tengah kota-kota Eropa yang dingin, di antara bangunan gotik dan lonceng gereja tua, justru terdengar lantunan ayat suci dan gema azan? Inilah kisah tentang bagaimana Islam tidak sekadar hadir, tetapi tumbuh dan berakar di Belgia, sebuah negara kecil yang dikenal sebagai jantung politik Eropa. Di negeri yang identik dengan coklat, arsitektur klasik, dan markas besar Uni Eropa, komunitas Muslim membangun ruang hidupnya dengan tenang, perlahan, namun pasti. Ini bukan cerita tentang mayoritas, melainkan tentang keteguhan minoritas yang menjaga iman di tengah perbedaan. Belgia merdeka pada tahun 1830 setelah memisahkan diri dari kerajaan Belanda. Meski luas wilayahnya relatif kecil, posisinya sangat strategis. Ibu kotanya, Brussels, menjadi pusat penting bagi Uni Eropa dan NATO. Secara historis, Belgia dibentuk oleh dua komunitas besar, Flemish yang berbahasa Belanda dan Wallon yang berbahasa Prancis. Perbedaan bahasa dan budaya itu membentuk identitas nasional yang unik sekaligus kompleks. Dalam konteks sejarahnya, Belgia lama dikenal sebagai negara dengan tradisi Katolik yang kuat. Gereja-gereja megah berdiri kokoh di kota-kota seperti Brussels dan Bruges, menjadi simbol sejarah panjang Kristen di negeri itu. Namun seperti banyak negara Eropa lainnya, Belgia mengalami perubahan sosial yang besar setelah Perang Dunia Kedua. Industrialisasi berkembang pesat, dan kebutuhan tenaga kerja meningkat tajam. Disinilah babak baru dimulai. Babak yang membawa Islam masuk secara signifikan ke dalam lanskap sosial Belgia. Pada dekade 1960-an, pemerintah Belgia membuka pintu bagi pekerja migran, terutama dari Maroko dan Turki. Mereka datang untuk bekerja di sektor industri dan pertambangan. Awalnya, banyak yang datang sendiri tanpa keluarga, dengan niat bekerja sementara. Namun waktu mengubah segalanya. Mereka menetap, membangun keluarga, dan membentuk komunitas. Dari generasi ke generasi, Islam tidak lagi sekadar identitas para pendatang, tetapi menjadi bagian dari wajah Belgia modern. Masjid-masjid pertama mulai berdiri di kota-kota besar seperti Brussels dan Antwerp. Komunitas Muslim membangun organisasi sosial dan keagamaan untuk menjaga identitas mereka. Perlahan, Islam tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi dengan realitas masyarakat Eropa yang sekuler. Anak-anak mereka tumbuh sebagai warga Belgia yang fasih berbahasa Prancis atau Belanda, namun tetap membawa nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tonggak penting terjadi pada tahun 1974 ketika negara Belgia secara resmi mengakui Islam sebagai salah satu agama yang diakui negara. Pengakuan ini bukan sekadar simbol administratif. Ia memberi hak kepada komunitas Muslim untuk mendapatkan subsidi tempat ibadah dan pendidikan agama di sekolah negeri, sejajar dengan agama-agama lain yang diakui. Ini menjadi bukti bahwa Islam memiliki legitimasi hukum dalam sistem negara sekuler tersebut. Namun, pengakuan formal tidak otomatis menghapus tantangan sosial. Komunitas Muslim tetap menghadapi stereotipe dan dinamika politik yang kadang tidak mudah. Isu keamanan global seringkali memengaruhi cara publik memandang Islam. Di tengah situasi itu, kedewasaan komunitas Muslim Belgia diuji. Bagaimana tetap menjaga identitas, berkontribusi positif, dan membangun dialog dengan masyarakat luas. Hari ini, ratusan masjid berdiri di berbagai kota Belgia. Masjid Agung Brussels menjadi salah satu simbol kehadiran Islam yang paling dikenal. Generasi muda Muslim banyak yang menempuh pendidikan tinggi dan aktif di berbagai bidang, dari dunia akademik hingga politik dan kegiatan sosial. Mereka adalah generasi yang lahir di Eropa, namun tetap memegang teguh identitas keislaman mereka. Ramadan menjadi momen yang sangat istimewa bagi komunitas Muslim di Belgia. Berpuasa di negara minoritas memiliki nuansa berbeda. Tidak ada suasana umum yang ikut berubah seperti di negara mayoritas Muslim. Aktivitas masyarakat tetap berjalan normal. Namun justru disitulah letak keistimewaannya. Iman terasa lebih personal, lebih sadar, dan lebih diperjuangkan. Ketika Ramadan jatuh pada musim panas, durasi puasa bisa mencapai 16 hingga 18 jam. Menahan lapar dan dahaga dalam waktu sepanjang itu bukan hal ringan. Namun keluarga-keluarga Muslim tetap berkumpul saat maghrib, menanti waktu berbuka dengan penuh harap. Toko-toko halal memperpanjang jam operasional.
Restoran Timur Tengah dipenuhi aroma sup hangat dan roti segar. Di balik dinginnya Eropa, suasana Ramadan terasa hangat di dalam rumah-rumah Muslim. Anak-anak Muslim yang lahir di Belgia belajar memahami perbedaan sejak dini. Ketika teman-teman sekolah mereka tidak berpuasa, mereka belajar menjelaskan keyakinan mereka dengan percaya diri. Mereka tumbuh dengan kesadaran bahwa menjadi berbeda bukan berarti terasing. Justru perbedaan itu menjadi bagian dari identitas yang membentuk karakter mereka. Malam-malam Ramadan di masjid terasa hidup. Tarawih, tadarus, dan ceramah menghadirkan suasana kebersamaan yang kuat. Dalam kondisi minoritas, ukhuwah terasa lebih erat. Komunitas menjadi ruang saling menguatkan. Setiap pertemuan bukan sekadar ritual, tetapi juga penguat identitas dan solidaritas. Salah satu momen paling berkesan dalam sejarah komunitas Muslim Belgia adalah ketika digelar acara buka puasa bersama dengan meja yang membentang hingga sekitar 5 km. Ribuan orang duduk berdampingan, berbagi kurma dan air. Tidak hanya Muslim, warga non-Muslim pun ikut hadir merasakan kebersamaan itu. Pemandangan tersebut menjadi simbol dialog dan toleransi yang nyata. Bayangkan ribuan orang dari berbagai latar belakang duduk sejajar tanpa sekat sosial. Tidak ada perbedaan status, tidak ada batas etnis. Semua menyatu dalam momen kemanusiaan. Iftar panjang itu bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang pesan kuat bahwa Ramadan bisa menjadi jembatan sosial yang mempererat hubungan antaragama. Generasi muda Muslim Belgia kini memegang peran penting dalam menentukan masa depan komunitas mereka. Mereka aktif dalam dialog lintas agama, kegiatan sosial, dan gerakan kemanusiaan. Mereka ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membawa solusi dan kontribusi, bukan konflik. Pendidikan menjadi kunci utama dalam membentuk wajah Islam yang moderat dan berwawasan. Orang tua Muslim semakin menyadari pentingnya membekali anak-anak dengan ilmu agama sekaligus kompetensi akademik yang tinggi. Harapan besar bertumpu pada generasi ini agar mampu menjadi representasi Islam yang penuh hikmah dan toleransi. Mereka adalah jembatan antara nilai-nilai tradisi dan realitas Eropa modern. Perjalanan Islam di Belgia mengajarkan satu hal penting. Minoritas bukan berarti lemah. Justru dalam posisi minoritas, kualitas iman seringkali ditempa lebih kuat. Ketika lingkungan tidak sepenuhnya mendukung, keluarga dan komunitas menjadi benteng. Ketika identitas dipertanyakan, akhlak menjadi jawaban paling nyata. Dari Belgia kita belajar bahwa cahaya Islam tidak mengenal batas geografis. Ia bisa bersinar dimanapun ada hati yang menjaganya. Ramadan memperlihatkan bahwa ibadah bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga sarana membangun hubungan sosial dan memperkuat toleransi. Di penghujung kisah ini, kita diajak merenung bahwa ukhuwah Islamiyah melampaui benua dan bahasa. Saudara-saudara kita di Belgia mungkin berbuka lebih larut dari kita, menjalani siang yang lebih panjang, namun kiblat mereka tetap sama. Al-Quran yang mereka baca sama, dan Tuhan yang mereka sembah pun sama.